Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Sebetulnya materinya tarhib Ramadan, tapi flyernya udah ditulis amalan-amalan apa. Cuman materinya memang bukan melanjutkan, tapi khusus tentang Ramadan. Kan pernah saya sampaikan di rumah. Jadi sebelum Ramadan tiba, kita mereview kembali untuk fikih dan lain-lain tentang seputar Ramadan. Ya, biar nanti Ramadan kita memiliki ilmunya untuk beramal soleh di dalamnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang ikut kemarin kajian di Nurul Iman, siapa ya kemarin ya? Bu Dewi, siapa mana? Bu Ati ya? Bu Parti siapa? Itu mungkin sedikit banyak sudah tahu tentang Ramadan. Jadi pertama ya Bu, tulis aja Ramadan itu bulan ampunan. Ramadan bulan ampunan. Enggak ada, ini materi khusus. Materi request, materi spesial. Ramadan itu bulan ampunan, Bu. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ada janji dari Nabi akan diampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala. Saya ulangi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala. Maksudnya puasa di sini Ramadan ya. Man shoma ramadanan, maksudnya siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman, karena iman dan mengharapkan pahala. Karena iman dan mengharapkan pahala. Jadi kita puasa ini ya karena iman sama Allah dan mengharapkan pahala. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang umum sering kita dengar. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi Bu, amalan-amalan kita ini semua sesungguhnya, masih ingat ya, itu saat kita beramal maka Allah akan gugurkan dosa dan Allah akan berikan pahala. Jadi setiap amal yang kita kerjakan Allah beri pahala sekaligus Allah gugurkan dosa. Salat dapat pahala menggugurkan dosa. Puasa dapat pahala menggugurkan dosa. Sedekah dapat pahala menggugurkan dosa. Haji umroh dapat pahala menggugurkan dosa. Zikir dapat pahala menggugurkan dosa. Terus pokoknya amal apa saja itu menggugurkan dosa dan dapat pahala. Jadi langsung dapat dua sekaligus. Kalau dapat tambahan itu namanya bonus. Bonus itu ya ada yang diberikan lagi oleh Allah lebih daripada pahala dan diampuni dosa. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Mangqama ramadanan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Kalau ini barang siapa menghidupkan malam Ramadan. Mangqama ramadanan, siapa yang menghidupkan malam, menegakkan malam. Maksudnya di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala. Karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini ya Bu, jadi malam harinya kita sholat taraweh, tilawah Quran, doa dan zikir, sedekah, silaturahmi dan lain-lain, pokoknya beramal di malam itu Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang telah lalu itu berarti ya setahun yang lalu lah. Karena kan kita masih ingat Allah itu ampuni dosa dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Maka kalau ketemu Ramadan kita senang, karena Ramadan ini bulan dibersihkan kembali manusia dari dosa-dosa. Neng syaratnya dua tadi, apa? Iman dan mengharapkan pahala. Jadi posone karena Allah, sholat raweh ya karena Allah, beramalnya semua karena Allah, karena iman
dan mengharapkan ya Allah muga-muga di sepuro, muga-muga dikai pahala, muga-muga mlebu swarga. Pokoknya ono harapan-harapan untuk dapat balasan dari Allah Ta'ala. Maka ada orang-orang yang sampai di Ramadan tapi tidak puasa, ora poso, ora sholat sisan, yang nggak dapat ampunan. Karena syaratnya tadi apa? Puasa. Dan puasanya pun ada yang tidak dapat pahala. Kalau yang pertama tadi ora poso, ya jelas dosa. Lah iki poso ning ora entuk ampunan. Padahal wis poso. Kenapa dia puasa tapi berbuat dosa? Yo poso tapi yo gawe dosa. Contone ghibah, namimah, menggunjing ya, atau menyakiti orang lain, atau berdusta, itu lebih ngeri lagi. Atau bentak orang tua ya. Atau kasar sama suami ya. Dosa. Poso tapi ra entuk apa-apa. Emang. Nah, maka yang beruntung apa? Yang puasa tapi dapat pahala dan digugurkan dosa. Maka jaga lisan, jaga perbuatan. Yang sekarang jaga jempol. Karena mulutnya dikunci tapi jempolnya bergerak lincah ya. Hati-hati ning grup Riyadhatul Jannah engko ya sing apik-apik wae ya. Ning ngupload sing apik, nge-share sing apik, komen sing apik, insyaallah jempol kita ini dipertanggungjawabkan. Mulutnya dikunci tapi jempolnya bicara. Ngupload makanan ya boleh lah, bagus. Halal boleh. Nanti berbagi informasi tentang tata cara makanan korban TikTok. Korban apa? Korban TikTok. Maka Ramadan ini jangan disia-siakan karena bulan ini bulan ampunan sepanjang waktunya, sebulan penuh. Jadinya kalau kita berpuasa sebulan penuh, insya Allah dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua ya dipertemukan dengan Ramadan selalu sehat, kuat, dan mudah beramal saleh. Ini yang pertama tentang Ramadan, bulan ampunan. Yang kedua, Ramadan itu bulan banyak pahala. Ya tadi kan banyak ampunan. Yang kedua, Ramadan ini bulan banyak pahala. Pahala minimal itu 100 kali lipat. Sampai tak terhingga, unlimited. Jadi kalau kita sedekah, ada yang dikalikan 100, ada yang dikalikan 700, ada yang dikalikan 1000, ada yang dikalikan 1000 bulan, ada yang dikalikan tak terhingga. Nah, puasa ini termasuk amalan yang hanya Allah yang tahu besarnya pahala. Maka karena Allah saja yang nyimpen pahalanya puasa, maka orang yang puasa ini besok benar-benar tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Dan puasa ini satu-satunya amal yang bisa memberi syafaat. Saya ulangi, puasa ini satu-satunya amal yang bisa memberi syafaat. Memberi syafaat itu berarti bisa ngomong, mintanya sama Allah agar dia dimasukkan surga atau dibebaskan dari neraka. Karena syafaat itu cuma dua. Syafaat itu saya ulangi cuma dua, yaitu membebaskan orang dari neraka atau memasukkan orang ke dalam surga. Enak mana Bu? Syafaat dibebaskan dari neraka atau syafaat dimasukkan surga? Ya masukkan surga. Wong masuk surga itu otomatis wis terbebas dari neraka kan gitu. Enak mlebu swarga itu mesti orang yang neraka. Nah dibebaskan dari neraka, yo bar kuwi mentas tok. Tapi ora mlebu kan rugi. Ya makanya ya sebetulnya dua-duanya baik semua. Cuman kita berharap ya langsung saja masuk surga, ojo nyemplung sik ning neraka. Kembali ya, jadi satu-satunya amal yang bisa memberi syafaat. Maksudnya memberi syafaat itu apa? Ngomong, minta sama Allah agar si fulan ini diberi syafaat. Jadi syafaat itu adalah ada yang ngomong, itu namanya syafaat. Contoh Al-Quran yang kita baca, nah Al-Quran itu besok ngomong sama Allah, nah gitu loh, itu namanya syafaat. Jadi syafaat itu ucapan yang diberikan oleh yang memberi syafaat kepada Allah agar si fulan itu diberikan pertolongan gitu loh. Nah Al-Quran besok bicara, minta sama Allah, si fulan bin fulan ini dulu di dunia sering membaca Al-Quran, menahan kantuknya, menahan tidurnya hanya untuk membaca firman-firman-Mu, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, nah gitu. Besok Hajar Aswad juga begitu, punya mata bisa bicara, ngomong juga sama Allah, ya Allah beri syafaat bagi yang pernah menciumku atau menyentuhku atau melambaikan tangan, memberi isyarat kepada. Nah, itu namanya syafaat. Nah puasa ini besok juga ngomong. Nah, jadi puasa itu nanti menjelma menjadi makhluk.
Kan puasa itu kan amal. Itu menjelma menjadi makhluk ngomong sama Allah. Gitu loh. Ngomongnya apa? Ya Allah, si fulan ini dulu di dunia puasa karenamu ya Allah. Menahan nafsunya, lapar dahaganya hanya untukmu. Maka berikan syafaat dia ya Allah. Maksudnya Allah yang suruh memberi syafaat. Ya maksudnya dari permohonan si puasa tadi. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Makanya puasa ini satu-satunya. Karena sholat gak begitu. Sholat gak ngomong. Ya Allah, si fulan ini dulu rajin sholat, masukkan ke surga. Enggak. Sholat gak ngomong. Apalagi zakat nggak ngomong, sedekah nggak ngomong, haji nggak mau. Maksudnya ngomong itu berarti kan memberi syafaat, itu maksudnya, paham maksudnya? Ya. Ini memberi pertolongan jelas. Sholat kan menolong kita besok di alam kubur nggak disiksa. Sedekah menolong kita di alam kubur nggak akan disiksa. Kemudian silaturahmi, amal-amal apa saja itu besok menjadi penolong kita di alam kubur nggak disiksa. Tapi tidak bisa mengajak seseorang masuk surga gitu loh. Itu namanya syafaat. Menolong itu gampangnya dua orang dalam misalnya gitu loh. Punya orang dalam yang bisa ngajak kita masuk surga. Atau punya orang penting yang bisa mengentaskan kita dari neraka. Kudune mlebu neraka ra sida. Gara-gara ana wong sing nulungi dhewe gitu loh. Lah ini bukan orang. Tapi itu dari puasa. Nah, ini bukan orang. Masih ingat ya, golongan yang bisa memberi syafaat itu kan ada dari malaikat, dari para nabi, dari para rasul, dari orang soleh, dari orang yang gugur sebagai syuhada, orang yang hafal Quran, orang yang sidik. Nah, ada lagi yang bukan mereka semua. Ini kan makhluk-makhluk nih. Malaikat makhluk, nabi makhluk, kan manusia nih. Tapi ini bukan makhluk, maksudnya bukan manusia. Bukan makhluk itu maksudnya bukan yang bernyawa. Contohnya siapa? Hajar Aswad kan batu. Terus kemudian bacaan Quran, itu kan Quran firman Allah, bukan makhluk, kan begitu. Lah ini sholat juga amal, maaf kok sholat. Puasa itu amal, itu bukan makhluk, tapi bisa memberi syafaat gitu ya. Makanya sing seneng poso Senin Kamis, wah enak itu wis duwe cekelan. Makanya duwe cekelan tuh besok ning gone ya hari kiamat iki wis duwe dekengan itu loh. Dekengan wong pusat. Dekengan poso. Berarti amalan paling istimewa. Apa? Berarti amalan yang paling istimewa. Betul. Pertama, istimewa kenapa? Karena puasa itu pahalanya hanya Allah yang tahu. Pahalanya level berapa sih besarnya pahala puasa, nggak ada yang tahu. Rasulullah nggak aja yang memberitahu kita, pahalanya hanya Allah yang tahu. Ini pahalanya sholat 27 derajat kayak gitulah. Kalau pahalanya sedekah sekian ratus kali lipat gitu. Nah ini pahalanya puasa orang ngerti berapa, hanya Allah. Makanya orang puasa lagi besok kedudukannya luar biasa. Ditambah lagi ya Bu dicatat, orang yang puasa itu pahalanya besok di hari kiamat nggak akan kehausan. Itu termasuk pahala lah, ganjaran istilahnya ya, balasan lah. Bonusnya itu tidak akan haus. Terus masuk surganya lewat pintu khusus, namanya Ar-Rayyan. Terus kemudian bisa dapatkan syafaat. Terus masuk surganya tinggi derajatnya. Sing kerang poso ya derajatnya dhuwur. Kalau sama sholat qiyamul lail, Sholat qiyamul lail, betul. sama puasa Tinggian mana? Iya. Oh, sama-sama tinggi, Bu. Jangankan qiyamul lail itu kan sunnah sebetulnya. Itu aja udah tinggi, apalagi yang wajib gitu loh. Jadi sholat qiyamul lail, kalau yang di bulan Ramadan kan taraweh. Kalau di hari biasa, kalau tidur dulu namanya tahajud. Itu bisa menyebabkan orang masuk surga dengan selamat. Jadi salah satu amal yang bisa menyebabkan orangnya itu masuk surga dengan selamat, yaitu sholat malam atau tahajud. Nah yang tahajud aja bisa seperti itu, apalagi yang wajib gitu loh. Maka yang wajib itu lebih dahsyat, luar biasa. Namun begitu, tidak ada hadis khusus menyebutkan sholat memberi syafaat, nggak ada. Nah, karena sholat ini pahalanya masih bisa diketahui. Tapi ini poso pahalanya orang ngerti, hanya Allah Ta'ala. Makanya satu-satunya amal yang siri itu tersembunyi. Ora ketok, ora konangan, hanya dia saja Allah saja, yaitu puasa. Ini sholat ketok, delok bojone, delok anake. Haji umroh ketok, delok wong liya. Zakat yo ketok, sedekah yo ketok. Apa meneh maca Quran apa meneh kaya kudu ketok krungu. Tapi poso kan ra ono sing ngerti. Iki poso apa ora ya ora ngerti kan gitu. Karena kita sendiri yang tak
tahu. Bar kuwi mangan dilapi ora krasa nek jebule wis batal ya kan, gak ada yang tahu. Makanya puasa ini amalan siriyah, nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Ta'ala. Maka yang beramal siriyah ini harusnya menjaga dirinya juga siriyah. Artinya siriyah itu sembunyi-sembunyi. Amalnya sembunyi-sembunyi itu artinya nek iso disembunyi aja diketok-ketok. Misalnya maca Quran ya aja diketok-ketokke. Ngaji apa tilawah apa namanya sedekah nek iso aja diketok-ketokke. Gampangane kaya poso lah siriyah, menjaga keikhlasan. Begitu pula nek iso ya aja gawe dosa. Bu terang-terangan apa mbuh siriyah ya sembunyi-sembunyi. Maka orang yang puasanya seperti ini insyaallah benar-benar dapat syafaat. Nah nek sing poso Ramadan tok piye Pak Ustad ora tau Senin Kamis ya ora apa-apa wong sing wajib kuwi lah luwih utama. Ditambah kok yang sunnah ya lebih bagus lagi. Bu, fungsi dari ibadah sunnah yang selama ini kita pelajari ya, amalan-amalan sunnah saya ulangi. Fungsi ibadah-ibadah sunnah itu untuk apa? Nambeli bagi yang wajibnya bolong-bolong atau tidak sempurna. Contoh ibu udah sholat 5 waktu, neng khusyuk ra. Nah, kayak sholatnya neng ora do khusyuk. Lah kan bolong-bolong itu pahalanya. Maka ditutup dengan yang sunnah gitu loh. Tambah ra beres. Lebih wajib ra khusyuk, sunah ra khusyuk. Ya padha-padha bolong kabeh. Maka itu enggak apa namanya ya? Enggak nambeli namanya ya, padha bolonge. Maka fungsi sunnah itu sebetulnya untuk menambal kekurangan, menambal yang bolong-bolong yang tidak sempurna. Maka poso Ramadan kok ora sempurna, kadang ana dosane, ana kekurangane, pahalane ora total gitu ya. Maka dengan Senin Kamis ya Yaumul Bid itu nambeli gitu loh. Jadi yang wajib-wajib itu bisa ditambal dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka kalau sing seneng sunnah, alhamdulillah. Orang gelem sing sunnah cuman wajib tok piye Pak Ustaz ya ora apa-apa. Wong itu wis gugur kewajiban. Cuman masalahnya eman. Karena yang sunnah aja itu kedudukannya luar biasa. Makanya kita nggak usah beda-bedain iki wajib iki sunnah kemudian milih-milih. Ora salah, sing penting aku iso tak kerjake. Nek iso kerja, nek iso dikerjake. Aja nganti kemudian lah iki sunah wae kok. Oh, bahaya itu. Nek ngono tok ya berarti enggak tumbuh semangat. Nah, saya kasih tahu Bu hadis Nabi SAW. Allah itu Bu, kalau tidak menginginkan hambanya baik, maka Allah akan agamanya enggak menginginkan hambanya baik, dicuekin gimana ya? Maka dia tidak disibukkan dengan ibadah. Contoh misalnya wong wayahe do ngaji don terus kok dene ra ndres, maka Allah sebetulnya enggak menghendaki dia. Akhirnya apa? Dia dijadikan apa gamanya ya terhalang, gamanya dijadikan tuh kayak terhalang dari kebaikan. Akhirnya wong liyane do ngaji dene malah dolanan HP, malah tidur, malah males begitu loh Bu. Itu dia terhalang dari kebaikan. Makanya hati-hati. Para ulama ngecek kita ini dalam barisan kebaikan atau tidak. Apakah kita ini dikehendaki Allah baik atau tidak, itu lihat di saat ada orang lain bersemangat kitanya malas. Itu karena faktor apa ya sih? Ya pertama Bu, nafsunya. Ya nafsunya gampangnya berlebih tidak bisa mengendalikan. Nah nafsu ini biasanya dikuasai apa? Muncul disebabkan pertama kakean turu. Jadi orang kebanyakan tidur itu melemahkan nafsu. Yang kedua kakean mangan. Jadi kebanyakan makan itu bikin malas ya. Nafsunya gampangnya kan nggak terkendali. Pertama mau Bu, kakean turu. Sing kedua kakean mangan. Sing ketiga kakean ngomong. Jadi ini kata Nabi semua. Jadi 3 ini bahaya karena bisa mempengaruhi nafsu kita tidak terkendali dan syahwat pun juga tidak terkendali. Kakean turu, kakean mangan, kakean ngomong. Maka kalau kita mengendalikan tidurnya sedikit. Setidaknya 6 jam lah. Setidaknya kurang lebih 6 jam. Lebih kurang lebih bagus. Lebih banyak ya kebangetan 8 jam. Wah, masa sepertiga hidup kita sehari mau turu tok mana-mana. Bu, 8 jam ini suwi banget loh. Makanya iso 6 jam wae lah. 6 jam itu ya. Jadi jam 10 ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam 4 bangun. Nah, ini jam 3 tangi berarti mulai turunnya jam 9. Ya, jam 9 mulai turu berarti kan 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah, 3 bangun jam 3. Ini tangi ini jam 4 berarti turunnya di atas jam 9 berarti jam 10 mulai papan turu, jam 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam 4 tangi. Nah, iso Ramadan kan jam 3 wis tangi ta, Bu? Iya. Masa. 3 telat ya?
Jam 3 telat. Yo setengah 3 ya. Pokoknya Guru juga ya. Bisa. makanya kata ulama paling bagus itu tidur yang berkualitas, bukan yang banyak. Dan jangan tertipu ya Bu. Tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadisnya dhaif. Bahkan dhaif jidan itu lemah nganggo bianget. Tidak bisa dijadikan sandaran, kemudian menjadikan itu amalan. Amalan itu artinya daripada ngaji mending aku turu. Nek bandingannya ngaji lebih baik turu itu nggak benar. Nah bandingannya apa? Daripada maksiat mending turu. Nah itu benar. Daripada gibah tidur. Daripada ngerasani, daripada itu turu lebih baik. Tapi ojo dijadikan dalil terus. Kowe turu terus daripada ngerasani. Oke turu terus daripada maksiat. Nah, itu tidak benar. Memang niatnya arep pingin turu terus. Jelas ya. Makanya itu tidak ada keutamaan orang tidur di bulan Ramadan. Nggak ada itu dalilnya. Kalaupun ada hadisnya itu dhaif, tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya nek iso aja kakean turu, pemene Ramadan. Nek bisa ya di apa namanya? Sedikit tapi kualitas. Nek iso awan turu Bu, supaya malamnya ini bisa seger lah, kuat lah. Itu disebut dengan qailullah. Qailullah itu tidur sejenak di siang hari. Rasulullah itu qailullahnya punya 2. Pertama setelah duha. Yang kedua sebelum duhur. Itu qailullahnya Rasulullah. Dan milih ojo duha turun kok duhur turu meneh ra itu. Milih salah satu. Jadi kalau kita ngantuk banget bar salat duha tidur. Karena apa? Semalaman bangun terus tahajud terus subuh terus zikir pagi kan enggak selesai itu. Sampai kemudian duha istirahat. Atau sebelum duhur itu tidur sejenak baru habis itu azan bangun sholat seger semua sampai habis duha sekitar jam 9 gitu. Ya betul sekali. Duhanya bukan duha bersyuruk ya. Duha itu ada 3 waktu. Kondisi saat syuruk, kondisi jam 9-an atau 8-an, kemudian kondisi jam 10 jam 11. Yang bagus sekitar jam 9. Tiga-tiganya bagus. Sesuai keutamaannya. Masing-masing. Oh tidurnya. Iya. Ya terserah ngantuknya, bukan tidurnya. Nek ngantuknya pas memang awal ya jam 8 wis bar duha ngantuk ya wis kuwi. Contoh ibu-ibu ya, bojone wis mangkat kerja, anake wis wis sepi nih. Nah, jenengan habis duha istirahat. Oh iya. Supaya nanti aktivitas siang dan seterusnya kuat. Nah, kalau enggak ya wis sebelum duhur istirahat lagi. Istirahat sebelum ini. Berarti kalau sesudah duhur tidak diperbolehkan Sesudah duhur boleh tidur, tapi tidak qailullah namanya ya, tidak tidur sejenak. Ingat ya, tidur siang itu boleh, ya. Berduhur ya boleh. Bukan sunnah. Ya boleh, cuman boleh itu artinya mubah. Bagusnya ya qailullah, bukan sunnah. Terus ada lagi ya Bu, mohon maaf, ada larangan tidur habis asar, itu enggak ada Bu. Artinya tidur habis asar tidur boleh. Jadi kalau ada kalimat dilarang tidur habis asar itu nggak ada dalilnya. Artinya tidur habis asar itu boleh, cuman kan nggak bagus gitu loh. Artinya itu waktu-waktu yang persiapan untuk ibadah kita habis ini. Artinya kalaupun ada itu boleh, bukan larangan dan dosa. Tidak dosa. Justru yang dibenci oleh Nabi adalah tidur setelah maghrib. Nah itu. Jadi setelah maghrib menjelang waktu isya itu tidur nggak boleh. Kalau mau tunggu dulu sampai isya habis itu tidur. Jadi ya nggak tahu Rasulullah begitu. Ya katanya ada yang bilang itu membuka lubang apa gitu. Nggak ada dalilnya. Konon katanya aura malam dan siang itu begini-begini. Itu nggak ada dalil, nggak usah lah. Intinya sesuai Rasul saja. Jadi Rasulullah tidak ada larangan ya sebetulnya untuk tidur di waktu habis asar, nggak ada larangan. Nanti kalau mau tidur itu boleh. Wong wis kesel banget ya bar balik kerja, wis aduh lemas ya turu lah. Bar salat asar turu sik sebelum maghrib. Nanti kan bangun fresh gitu. Tapi nggak ada larangan loh ya. Tapi nih bar maghrib aja turu. Lah nek keturun beda meneh. Wong jenenge keturun. Habis maghrib salat zikir. Nah, ya namanya keturun. Tapi kalau nggak keturun, habis sholat subuh ya Tidak boleh. habis sholat subuh itu bukan larangan Bu. Artinya bukan larangan tapi tidak diutamakan. Kenapa? Habis subuh itu waktunya menjemput rezeki dan sebagainya. Tapi kalau tidur nggak ada larangan. Boleh. Ingat ya, nggak ada dalil larangan habis sholat subuh. Larangan itu nggak ada. Cuman, nah itu tadi di waktu-waktu itu istimewa. Nah iso aja mbok turu gampang ini gitu. Nggak ada larangan deh ya. Jadi kalau habis subuh kok turu ora ono larangan, oh dosa lo, oh haram lo, enggak ada Bu. Oh makruh enggak ada.
Nggak ada hadis-hadisnya, nggak ada. Apa? Maksudnya efek ke tubuh. Betul sekali. Tapi orang yang bangun pagi tidak tidur lagi itu lebih fresh, fisiknya lebih bagus, pikirannya lebih kuat, lebih tajam, kemudian rezekinya lebih mudah, namanya begitu. Karena apa? Mengawali hari. Cuma tidak ada larangan ya, nggak dosa, nggak larangan, dan tidak ada makruh. Karena nggak ada dalil-dalilnya. Termasuk sholat habis asar itu. Ustaz, kalau misalnya kita punya anak, kan bayi itu meninggal, apakah itu bisa menolong kita nanti kalau Bisa banget, bisa banget. Di sana di surga. Di memberi syafaat. Syafaat. Jadi bayi-bayi atau balita atau anak belum balik itu mati ahli surga. Nah besok mereka tuh memegang kanan kiri bapak ibunya. Jadi dan diberitakan di hadis itu mereka memegang pakaian bapak ibunya. Ini menunjukkan bapak ibunya nggo klambi. Padahal di hari kiamat itu nggak pada pakai baju kan? Nah itu ditunjukkan di hadis itu tangan anaknya itu memegang baju atau pakaian orang tuanya. Nah kemudian tidak dilepas sampai dibawa oleh anak itu ke dalam surga. Jadi anak-anak ini bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Syarat ketentuan berlaku. Apa? Bapak ibu nggak boleh syirik, bukan orang munafik, bukan mati dalam kekufuran gitu ya. Maka iso. Nah, tapi sing mateni anake ternyata duwe dhewe ora iso. Kan ono to, bapake mateni, anake mateni, ibuke mateni. ya nggak bisa, Bisa, Bu. nggak sholat Ustaz? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Jadi saya lagi ya, orang yang kekal di neraka, saya ulang ini, orang yang kekal di neraka itu pertama orang kafir. Kafir ya kakak. Yang kedua orang musyrik. Munas. Musyrik itu pelaku kesyirikan. Yang ketiga orang yang munafik. Yang keempat orang yang matinya dalam kekufuran. Kekufuran itu berarti orang yang mati tapi dia melanggar syariat-syariat. Nah, apakah dosa meninggalkan sholat itu termasuk kekufuran atau tidak? Perhatikan. Jika dia ninggalin dosa dan dia mengatakan bahwa aku rak sholat karena malas, maka itu jatuhnya dosa besar. Maka ada peluang suatu saat dia masuk surga. Neng digodok sih neng neraka. Tapi kalau dia nggak sholat, alasannya adalah sholat rak penting. Nah itu kekal di neraka. Gitu. Kenapa? Itu berarti menjadikan syariat Allah ini nggak bermanfaat, nggak penting. Nah itu justru dia kekal di neraka. Sama sebagaimana orang-orang kafir. Tapi kalau malas beda. Malas itu berarti dosa. Ngurus ya aku. Nah itu dosa besar. Maksudnya dosa besar. Bukan orang yang kufur. Nah sama Ramadan kayak poso nopo, lah Ramadan rak penting. Dadak poso barang nopo. Nah itu bahaya. Kadang-kadang kekal berarti Pak. Ora poso napa kayak supire Iya, iya, iya. Kakak super. Iya, Aku betul. kesel Bu, kerjanya kan ngangkatin kamu. Aku Pak. kan lebih baik ngasih nafkah istri daripada aku potong waktu ora kerja. Itu ribut. Nah itu dosa besar. Maksudnya dosa besar. Artinya dia masih mengakui posoki penting, posoki wajib. Neng aku rak kuat kan gitu. Tapi dia harus cari itu Ustaz. Nah iya, Untuk dari istrinya, nafkah. Iya kan nggak sebanding. Oh gitu. Contoh ya Bu, kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada selainnya itu kan ditimbang. Mana yang lebih tinggi? Ya kewajiban kepada Allah. Contoh, Nyun Sewu nih, jenengan seorang istri lagi sholat wajib, dipanggil suami, kira-kira sholatnya batal apa? Lanjut. Ya jawabannya lanjut. Kenapa? Sholatnya wajib. Lah taat suami juga wajib loh. Tapi wajibnya sama Allah lebih dulu gitu loh. Jelas ya? Jadi tadi contoh, puasa Ramadan kan sama Allah. Lah nafkah juga wajib. Nah, tapi wajibnya ngasih nafkah kepada istri anak itu kalah karo kewajiban kita sama Allah. Jika itu dibarengkan atau dibenturkan. Namun Bu, kewajiban ini ijib kalah karo sing jenenge darurat yang namanya nyawa. Contoh jenengan lagi sholat, sebelah lagi teriak tulung. Maka itu wajib batalkan. Kenapa? Jojo dene sebelah lagi kesetrum. Apa mungkin ono masalah karena nyawa. Jelas ya? Itu ibu nggak boleh sholatnya lanjut ki wajib. Nggak boleh. Artinya itu meskipun wajib kalah dengan yang namanya nyawa. Kedaruratan. Jelas ya Bu? Nah kalau lagi sholat terus ada bencana alam ya Batalkan. Karena itu berkaitan dengan nyawa. Kalau tetap ya tidak masalah, itu pilihan. oh pilihan. Tapi seharusnya Bagusnya dibatalkan. secara fikih batalin. Karena menyelamatkan nyawa lebih utama. Jelas ya. Nah, mau sing tulung-tulung bojone ya iku batalke. Sing tulung-tulung bojone. Ustaz kalau habis Islam keluar dari Islam Nggih.
terus masuk Islam lagi, itu nanti perhitungannya gimana? Iya, makasih. Udah pernah saya sampaikan, Iya. norak lali tak ingatkan. Bu, orang yang belum pernah Islam, ya, dulunya kafir nih, bu kafir, bu apa lah, surah dua agama, melebu Islam, maka disebut mu'alaf, maka dosanya semua dihapuskan. Dihapus. Bu pernah mateni, pernah zina, pernah wis sik ora duwe dosa. Karena dia dulunya kafir, lahir besar kafir. Nah, masuk Islam maka bersih semuanya. Nah, tapi ada orang udah Islam, ya. keluar murtad, Ya, ya, maka dosa besar. Dosa besar. Dosa besar yang menyebabkan dia kafir. Sehingga kalau dia nggak taubat, nggak kembali ke Islam, matinya ya mati dalam keadaan kafir selamanya di neraka. Kalau masuk Akhirnya masa ingat, habis itu masuk Islam lagi. Ya, masuk Islam lagi bagaimana? Maka pada saat dia masuk Islam lagi, otomatis dia mulai dari awal lagi. Jelas? Dosanya yang itu kafir Bagus, itu makasih. Maka dosanya yang kafir ini akan ikut kepadanya. tetap ikut. Artinya ditulis sebagai dosa buat dia. Maka hati-hati kalau ada orang yang guyon tuh nyoba, aku tak metu sik saka Islam ben apa? Ben kon nek aku gawe dosa, aku mlebu Islam mek dosaku hilang total gitu ta? Enggak ada. Maka dosa-dosa ini akan tetap tercatat untuknya. Kenapa? Karena dia pernah Islam, maka ini akhirnya dosa-dosa dia kembali ke Islam, maka dosa-dosa saat dia keluar itu dimasukkan kepada catatan amal dia. Beda karo orang sing tadi mualaf dari awal ya. Saat dari awal ini langsung sih wis ra duwe buku catatan sing elek anyar meneh. Tapi nek dekne wis Islam, murtad wis dosa. Ah, dosa to. Lah kok Islam meneh? Ya selama dia murtadnya ini tapi ini dosanya akeh. Ya tulis. Kalau Catatan bagi tobatan dia. nasuha bisa? Hah? Kalau dia kan tobatan nasuha itu karena dosa-dosanya. Bisa itu Bu, memang harusnya tobatan nasuha. Iya. Nah, apakah nanti tobatnya ini menghapuskan dosa-dosa? Tidak tahu. Ya, bisa tidak, terserah Allah. Hak prerogatifnya Allah. Nah, kembali ya Bu tadi ya sholat dosa tadi. Maka kalau itu hanya cuman males, masih ada peluang ya masuk surga. Asalkan dia orang yang tetap syahadatnya benar ya. Artinya dia memang tetap muslim, bersyahadat, intinya begitu. Dia tidak pernah mengaku Nasrani, Yahudi atau Majusi atau orang yang enggak beragama, enggak. Selama dia mengatakan aku muslim, aku Islam, cuman aku rak sholat, aku rak poso, aku rak zakat, aku rak haji, rak umroh. Tapi karena malas, ya kayak tadi karena alasannya itu kan malas dan cari megah, itu dosa besar. Tapi nih ngomong kuwi rak penting, nopo dadak sholat barang, nopo dadak wongan barang. Lah, kuwi kan gawe-gane Muhammad. Nah, wis batal itu syahadat. Maka dia matinya dalam keadaan kufur alias masuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Meskipun identitas masih muslim. Atau kalau enggak ngomong Bu, tapi pakai lambang. Nggo salib, sopire jenengan to Bu, nganggo salib, nganggo itu termasuk kekufuran. Makanya hati-hati. Ya, kalau orang kerja terus suruh sama atasannya misalnya pakai peci sinterklas atau apa gitu gimana Pak Ustaz? Ya, satu Menghormati pertama, Natal gitu. kalau itu dipaksa dan tidak bisa maka itu masih dimaafkan. Artinya kalaupun dosanya tidak besar. Tapi kalau dengan kesadaran, nah itu baru. Itu kan karena paksaan, karena aturan, dan itu masih ada toleransinya lah. Tinggal dia berani nggak keluar. Kalau keluar khawatir nanti nggak bisa ngasih nafkah dan sebagainya. Ya sudahlah, aku ikut tapi karena terpaksa. Nah ada lagi yang dia berani keluar, resign. Daripada ini aku mendingan dari berdosa, aku metu yakin Allah akan ganti-ganti rezeki ya. Memang dia imannya kuat. Maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Ya lebih baik keluar tuh ya. Karena apalagi dia dihalangi misalnya nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Nah itu baru nggak boleh diteruskan. Kalau cuma pakai baju sinterklas atau top, itu masih bisa dimaafkan lah. Karena cuy iso sholat kok, cuy iso poso Ramadan kok, gitu loh. Tapi nih kerjaan itu wis melarang, nggak boleh sholat. Nah, itu. Kue nih kerja ning kene ra entuk sholat, awas kowe sholat tak pecat. Akhirnya rak sholat. Oh poso, awas kowe. Ra entuk. Atau dikai babi kok kudu mangan ya babi lho. Nah nek ngono kuwi ya kudu resign, Bro. Mau rezeki Allah sangat luas. Kadang kan kalau proses saya minta minum, aku dosa kan? Iya. Supirku kalau itu minta minum kan. Pas puasa. Pas puasa itu. Ya kalau dia alasannya itu tadi ya sebetulnya dia dosa, cuman ibu iya enggak ikut dosa, wong ibu enggak. Kan dia minta, bukan ibu yang ya Mas ngombe yo ada rasa poso rawis ku awakmu ndak malah itu ibu dosa kan. Nggak ngombe supaya orang lain batal. Tapi udah tahu kok dia enggak puasa, ibu ngasih. Tapi ngasihnya karena diminta lah ya, bukan minta. Nah, kalau diminta ibu enggak dosa.
Insya Allah ibu malah dapat pahala lah, berbagi rezeki. Cuman kalau ibu yang ngasih, Mas jenengan kan apa toh? Ya iki wedan sih. Oh itu. Terusnya yang minta. Boleh, dapat pahala malah. Ini masalah pahala ya Tat. Heeh. Sodakoh di bulan Sa'ban sama sodakoh di Ramadan itu pahalanya lebih tinggi. Besar Ramadan, Bu. Sangat besar Ramadan. Makanya udah diajarkan kemarin saya di Nurul Iman, para sahabat itu justru bersedekahnya itu jor-jorannya di bulan Sya'ban dan Ramadan. Mbak, enggak, Bu, Sya'ban, Bu. Oh, Sa'ban juga. Jadi sahabat itu malah banyak yang mereka ini sedekah di bulan Sya'ban. Sa'ban. Dengan apa alasannya? Pertama, men Ramadannya ora terganggu. Karena dia ingin memperbanyak doa, ingin memperbanyak zikir, memperbanyak Quran, itikaf gampangannya gitu. Dia nggak mau diganggu dengan hubungan orang lain. Kan sedekah kan kudu ketemuan, kudu nyiapin. Nah, dia nggak mau diganggu. Maka dihabiskan di bulan Sya'ban dengan niat. Ini perhatikan niatnya. Dengan niat saat dia sedekah di bulan Sya'ban ini, ben wong sing entuk sedekahku sesuk pas Ramadan iso poso ora mikir ke panganan. Engko aku le tuku beras piye, le tuku pangan piye, aku le golek duit piye, wis dikei sik. Nah, sehingga dia nanti puasa sudah enggak kesulitan. Akhirnya puasa dengan tenang, ada makanan yang ada sudah ada yang memberi, ada uang yang bisa dipakai, sehingga orang ini puasa dia dapat pahalanya. Gampangane wis dicicil sik ning ngarep. Sehingga pahalanya dia bukan pahala sedekahnya, tapi pahala orang yang dikasih sedekah ini nanti akan berpuasa disebabkan dari akhirnya berpuasa dan mendapatkan kita pahala puasanya dari sedekah-sedekah yang kita berikan. Kan nek dia